Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal mecahin sebuah misteri sains yang umurnya udah 3.000 tahun. Ceritanya ini dimulai di Mesir kuno, tapi anehnya ini soal sesuatu yang mungkin banget ada di dapur kalian sekarang. Jadi gimana ceritanya sesuatu yang biasa aja bisa nyimpen rahasia keabadian? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin, 3.000 tahun. Wah, itu waktu yang lama banget. Kita seakan-akan kembali ke zaman Fir'aun, masuk ke dalam sebuah makam yang gelap, sunyi, dan tertutup rapat dari dunia luar selama ribuan tahun. Dan benar aja, pas para arkeolog ngebuka makam itu, mereka nemuin sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma emas atau perhiasan, tapi kendi-kendi yang isinya madu. Dan bagian paling gilanya, madu kuno itu ternyata masih sempurna. Masih bisa dimakan, sama sekali nggak basi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin madu seistimewa itu? Ini bukan sihir ya, ini murni sains. Yuk kita mulai investigasi ilmiah kita sendiri buat ngebongkar rahasia abadi dari madu. Ternyata nih, jawaban dari misteri ini ada di 3 sifat kimia madu yang unik banget. Anggap aja nih kayak 3 senjata rahasia super canggih yang lindungin madu dari pembusukan. Mari kita bedah satu persatu. Senjata yang pertama adalah kandungan airnya yang super rendah. Jadi madu itu pada dasarnya lingkungan yang kering banget. Buat bakteri atau kuman manapun yang mendarat di atasnya, itu rasanya kayak mencoba bertahan hidup di tengah gurun pasir tanpa setetes air pun. Mustahil. Dan yang lebih keren lagi, madu itu sifatnya higroskopis. Artinya, madu itu kayak spons super yang secara aktif nyedot air dari apapun yang nempel di dia, termasuk bakteri. Jadi, bakteri yang malang itu bukan cuma kehausan, tapi seluruh cairan di tubuhnya diserap habis sama madu, sampai kering kerontang. Sadis kan? Oke, lanjut ke senjata rahasia kedua. Lingkungan di dalam madu itu nggak ramah banget buat sebagian besar mikroorganisme. Salah satu alasannya karena madu itu sifatnya sangat asam. Gini deh cara kerjanya. Ada yang namanya skala pH, itu buat ngukur tingkat keasaman. Nah, kebanyakan bakteri itu sukanya di tempat yang netral kayak air gitu. Sementara madu, wah ini asam banget. Tingkat keasamannya itu mirip-mirip jus jeruk atau tomat lah. Lingkungan yang terlalu keras kayak gini bikin bakteri jadi nggak bisa tumbuh dan berkembang biak. Dan sekarang, senjata rahasia yang terakhir, dan ini mungkin yang paling jenius. Ini adalah sesuatu yang ditambahin sendiri sama pembuatnya, si lebah. Jadi mereka itu sengaja masukin sistem pertahanan aktif ke dalam madu. Jadi, lebah itu nyampurin enzim khusus yang namanya glukosa oksidase. Enzim ini tuh kayak pabrik kecil yang terus-menerus ngasilin hidrogen peroksida dalam jumlah kecil. Betul, zat yang sama yang ada di kotak P3K kita. Nah, ini jadi lapisan pertahanan terakhir yang ampuh banget buat ngebunuh kuman apapun yang nekat mau masuk. Oke, sekarang semua petunjuknya udah kita kumpulin nih. Yuk kita satuin semuanya biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Gimana sih madu ini bisa jadi abadi? Jadi, kuncinya itu ada di kombinasi yang mematikan ini. Coba deh bayangin dari sudut pandang bakteri. Di satu sisi ada tempat ideal yang basah dan nyaman. Terus di sisi lain ada madu, sebuah gurun yang kering kerontang, lautan asam, dan penuh sama antibiotik alami. Kayaknya hampir nggak ada mikroba yang punya kesempatan buat bertahan hidup deh. Jadi prosesnya tuh kayak gini. Pertama, madu bikin bakteri jadi dehidrasi. Kedua, lingkungan asamnya mencegah bakteri buat tumbuh. Dan yang ketiga, kalaupun ada yang bandel masih bisa bertahan, hidrogen peroksida bakal langsung membasminya. Ini adalah sistem pertahanan 3 lapis yang sempurna. Nah, sekarang kita udah tahu bagaimana madu bisa abadi. Yuk kita lihat mengapa kekuatan super ini bikin madu jadi berharga banget buat peradaban kuno. Ini bukan cuma soal makanan manis biasa loh. Buat orang Mesir kuno, madu itu kayak anugerah. Juga bayangin, mereka punya sumber makanan yang gak bakal busuk. Madu itu pemanis utama mereka, jauh sebelum ada gula. Madu juga jadi obat yang ampuh buat luka. Bahkan, saking sucinya, madu dijadikan persembahan buat para dewa dan dikubur bareng Firaun buat bekal di kehidupan setelah mati. Inilah kesimpulan utamanya. Sifat antibakteri, tingkat keasaman, dan kurangnya kandungan air bikin madu jadi salah satu makanan paling stabil yang ada di alam. Selama madu itu murni dan dijaga dari kelembapan, madu bisa bertahan selamanya. Jadi misteri madu berumur 3.000 tahun ini akhirnya terpecahkan. Ini ngingetin kita lagi kalau alam itu emang ahli kimia terhebat yang bisa menciptakan solusi elegan buat masalah yang kompleks. Jadi penasaran kan, rahasia menakjubkan apa lagi ya yang sebenarnya ada di sekitar kita yang cuma nunggu buat ditemukan?